Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 34, Colosseum, bagian 1. Franz telah mengatur rutenya sedemikian rupa sehingga selama perjalanan menuju Colosseum, mereka tidak melewati satu pun reruntuhan kuno, sehingga tidak ada kesan awal yang mengurangi keagungan bangunan raksasa yang hendak mereka kagumi. Jalan yang dipilih adalah kelanjutan dari Via Sistina, lalu memotong sudut kanan jalan tempat berdirinya Santa Maria Maggiore, melanjutkan lewat Via Urbana dan San Pietro in Vincoli, hingga para pelancong itu tiba tepat di depan Colosseum. Rute ini memiliki keuntungan lain. Franz bebas sepenuhnya tenggelam dalam lamunannya tentang kisah Signor Pastrini, di mana tuan rumah misteriusnya di Monte Cristo terlibat begitu aneh. Duduk bersandar di sudut kereta, tangan terlipat, ia terus merenungkan kisah luar biasa yang baru saja didengarnya, mengajukan ribuan pertanyaan tentang setiap bagiannya. Namun tak satu pun mendapat jawaban yang memuaskan. Satu fakta yang lebih menarik perhatiannya daripada yang lain, hubungan misterius antara para bandit dan para pelaut. Cerita Pastrini tentang Vampa yang sering berlindung di kapal para penyelundup dan nelayan mengingatkan Franz pada dua bandit Korsika yang ditemuinya makan bersama awak kapal pesiar kecil itu, yang bahkan menyimpang dari jalurnya hanya untuk menurunkan mereka di Porto Vecchio, nama yang dipakai tuan rumahnya di Monte Cristo dan baru saja diulang oleh pemilik Hotel de Londres, membuktikan bahwa sahabat pulau itu aktif di pesisir Piombino, Civitavecchia, Ostia, dan Gaeta, sebagaimana di Korsika, Tuscany, dan Spanyol. Franz juga teringat bagaimana Sinbad pernah menyebut Tunis dan Palermo, bukti betapa luas jaringan kenalannya. Namun, betapapun pikiran Franz tenggelam dalam renungan ini, semuanya langsung buyar begitu ia melihat reruntuhan gelap Colosseum yang megah. Di balik lubang-lubangnya, cahaya bulan bermain seperti kilauan mata arwah yang mengembara. Kereta berhenti dekat Metasudans. Pintu dibuka dan kedua pemuda itu segera turun. Langsung disambut seorang cicerone atau pemandu wisata yang muncul entah dari mana, seolah tumbuh dari tanah. Mereka sebenarnya sudah membawa pemandu dari hotel, tapi di Roma mustahil menghindari pasokan pemandu yang berlimpah. Selain cicerone biasa yang langsung mengikat diri pada tamu sejak tiba di hotel dan tak pernah melepaskannya selama di kota, setiap monumen, bahkan setiap bagiannya, memiliki pemandu khusus. Tak heran, itu terjadi juga di Colosseum, keajaiban segala zaman yang dipuji Martial. Biarkan Memphis berhenti membanggakan piramida barbarnya, dan keajaiban Babel tak lagi disebut. Semua harus tunduk pada keagungan karya raksasa para kaisar dan kemasyhuran menyebarkan keunggulan monumen tak tertandingi ini. Jumlah pemandu di Colosseum tak pernah berkurang. Albert dan Franz pun tak berusaha melepaskan diri dari para tiran Cicerone ini. Lagi pula mustahil melakukannya, karena hanya pemandu yang diizinkan membawa obor saat mengunjungi monumen-monumen ini. Maka dengan pasrah mereka menyerahkan diri pada para pemandu mereka. Franz sudah 7 atau 8 kali mengunjungi Colosseum. Tapi Albert untuk pertama kali dalam hidupnya menginjak tanah klasik yang menjadi monumen Flavius Vespasianus ini. Dan patut dipuji, meski dibanjiri celoteh para pemandu, hatinya tetap tergugah oleh rasa takjub dan kekaguman yang mendalam. Tak ada yang bisa membayangkan keagungan reruntuhan ini kecuali dengan mengunjunginya, terutama di bawah sinar bulan, saat ukurannya tampak 2 kali lipat lebih besar dalam cahaya misterius langit selatan, yang cukup terang untuk menerangi cakrawala seperti senja lembut di negeri barat. Baru berjalan 100 langkah di bawah lengkungan dalam Colosseum, Franz yang suka merenung segera meninggalkan Albert pada para pemandu. Mereka tak mau kehilangan hak turun-temurun mereka, menyeret korban melewati rute tetap, mulai dari lubang singa,
aula gladiator, hingga podium kaisar. Untuk menghindari penjelasan mekanis yang membosankan, Franz naik tangga setengah runtuh lalu duduk di kaki sebuah pilar, tepat di depan lubang besar yang memberinya pemandangan utuh dan tak terganggu atas keagungan reruntuhan itu. Franz telah bersembunyi di balik bayangan pilar raksasa itu selama hampir seperempat jam. Matanya mengikuti gerak Albert dan para pemandu yang dengan obor di tangan muncul dari vomitorium di ujung seberang, lalu menghilang menuruni tangga menuju tempat duduk para perawan Vestal seperti bayangan gelisah yang mengikuti cahaya fatamorgana. Tiba-tiba telinganya menangkap suara seperti batu menggelinding di tangga di seberang tempat ia naik. Tak aneh jika serpihan granit longsor, tapi Franz yakin batu itu bergeser karena diinjak kaki. Seseorang mendekat, berusaha sebisa mungkin agar langkahnya tak terdengar. Dugaannya segera terbukti. Sosok seorang pria muncul perlahan dari tangga seberang, tepat saat bulan menyinari tangga itu dengan cahaya keperakan. Orang asing ini mungkin, seperti Franz, lebih suka kesendirian daripada mendengarkan celoteh pemandu. Penampilannya biasa saja, tapi keraguan-raguannya, cara ia berhenti dan mendengarkan setiap langkah, meyakinkan Franz bahwa ia menunggu seseorang. Dengan nalurinya, Franz semakin menarik diri ke balik pilarnya. Sekitar 10 kaki dari tempat mereka berdua, atap telah runtuh, meninggalkan lubang bundar besar. Melalui lubang itu, langit biru bertabur bintang terlihat jelas. Di sekelilingnya, tanaman merambat tumbuh subur. Ranting-ranting hijau muda menonjol tajam di langit biru, sementara sulur-sulur tebal menjuntai seperti tali yang berkibar. Orang asing itu berdiri dalam cahaya redup. Wajahnya tak terlihat, meski pakaiannya jelas. Jubah coklat besar, sebagian dililitkan di bahu kiri dan menutupi wajah bagian bawah. Sementara topi bertepi lebar menyembunyikan bagian atas wajahnya. Bagian bawah tubuhnya lebih terang, sepatu kulit mengilap, dan celana hitam berpotongan modis. Dari pengamatannya, Franz hanya bisa menyimpulkan satu hal. Orang ini pasti bukan dari kalangan rendah. Beberapa menit berlalu, orang asing itu mulai gelisah. Saat tiba-tiba terdengar suara pelan dari luar lubang atap, bayangan gelap menghalangi cahaya bulan, dan sosok seorang pria terlihat mengintai ke bawah. Begitu matanya menangkap sosok berjubah, ia menggenggam sulur tebal lalu meluncur turun hingga tinggal 3 atau 4 kaki dari tanah, lalu melompat ringan. Pria yang melakukan aksi berani ini mengenakan pakaian khas Trastevere. "Maafkan yang mulia telah menunggu," katanya dalam logat Roma yang kental. "Tapi aku tak terlambat lama. Jam 10 baru saja berdentang di Menara Santo Yohanes Lateran." "Jangan bicara soal keterlambatan," jawab orang asing itu dalam bahasa Tuscany murni. "Akulah yang terlalu cepat. Bahkan jika kau membuatku menunggu, aku yakin itu bukan salahmu." "Yang mulia benar," kata pria itu. "Aku datang langsung dari benteng Santo Angelo. Sulit sekali mendapat kesempatan bicara dengan Beppo." "Siapa Beppo?" "Beppo bekerja di penjara. Aku bayar dia tiap tahun agar memberitahuku apa yang terjadi di benteng kepausan itu." "Kau orang yang waspada. Siapa tahu, mungkin suatu hari aku terjebak seperti Peppino yang malang dan butuh tikus kecil untuk menggerogoti jaringku." "Singkatnya apa yang kau dengar?" "2 eksekusi penting akan dilakukan lusa pukul 2. Seperti biasa di Roma saat festival besar dimulai. 1 terpidana akan mazzolato, dipukul sampai mati. Penjahat keji yang membunuh pendetanya sendiri. Yang lain, Peppino, akan decapitato, dipenggal. Faktanya kau dan gerombolanmu telah membuat pemerintah, kepausan, dan negara-negara tetangga begitu takut hingga mereka senang sekali membuat contoh. Tapi Peppino bukan anggotaku. Ia hanya gembala miskin yang memberi kami makanan. Itu sudah cukup menjadikannya kaki tanganmu. Tapi lihat perbedaannya.
Kau akan dipukul sampai mati jika tertangkap, sementara ia hanya dipenggal, sehingga hiburan hari itu lebih beragam. Belum termasuk kejutan yang sedang kusiapkan. Sahabatku, kata pria berjubah, kau tampaknya sedang ingin melakukan tindakan nekat. Mungkin iya, tapi aku bersumpah, aku tak akan berhenti sampai Peppino bebas. Ia masuk penjara hanya karena melayaniku. Aku akan membenci diriku sendiri sebagai pengecut jika meninggalkannya sekarang. Apa rencanamu? Mengelilingi tiang gantungan dengan 20 orang terbaikku. Saat Peppino dibawa, kami akan menyerbu, menerobos penjaga dengan pisau lalu membawanya kabur. Itu terlalu berisiko dan tak pasti. Rencanaku akan jauh lebih baik. Apa itu? Aku akan menyuap dengan 2000 piaster agar Peppino ditunda hukumannya hingga tahun depan. Lalu dengan 1000 piaster lagi, ia bisa kabur dari penjara. Yakin bisa berhasil? Pardieu, seru pria berjubah, tiba-tiba berbicara dalam bahasa Prancis. Apa kata Yang Mulia? Aku bilang, sahabatku, aku bisa berbuat lebih banyak dengan emas daripada kau dan seluruh gerombolanmu dengan pisau, pistol, karabin, atau blunderbuss. Serahkan padaku, jangan khawatir. Setidaknya tak ada salahnya aku dan kawan-kawan bersiaga jika Yang Mulia gagal. Silakan, lakukan apapun yang membuatmu tenang. Tapi percayalah, aku akan dapat penundaan itu. Ingat, eksekusinya lusa. Kau hanya punya 1 hari. Dan apa artinya itu? Sehari punya 24 jam, 1440 menit, 86.400 detik. Dalam waktu itu banyak hal bisa dilakukan. Bagaimana aku tahu Yang Mulia berhasil atau tidak? Mudah, aku sudah pesan 3 jendela bawah di Cafe Rospoli. Jika berhasil, 2 jendela luar akan digantung kain kuning yang tengah putih dengan salib merah besar. Siapa yang akan menyampaikan surat penundaan ke Algojo? Kirim salah satu anak buahmu menyamar sebagai biarawan tobat. Aku akan berikan surat itu padanya. Pakaiannya akan memudahkannya mendekati tiang gantungan. Ia akan menyerahkan surat itu pada petugas, yang lalu memberikannya pada Algojo. Sementara itu, beritahu Peppino rencana kita, agar ia tak mati ketakutan atau gila. Kalau itu terjadi, uangku akan terbuang sia-sia. Yang Mulia, kata pria itu, kau yakin akan kesetiaanku kan? Aku yakin, tak ada keraguan. Kalau begitu, jika kau selamatkan Peppino, mulai hari ini aku dan seluruh anak buahku akan taat sepenuhnya padamu. Apapun yang kau perintahkan akan kami lakukan. Hati-hati dengan janjimu. Aku mungkin mengingatnya suatu hari, saat aku butuh bantuanmu. Kapanpun hari itu datang, Yang Mulia akan menemukanku seperti aku menemukanmu dalam kesusahanku ini. Jika kau menulis dari ujung dunia sekalipun, perintahmu akan kulaksanakan. Demi kata dan kepercayaanku sebagai... Diam, potong orang asing itu. Aku mendengar suara. Pasti pelancong yang mengunjungi Koloseum dengan obor. Lebih baik kita tak terlihat bersama. Para pemandu itu mata-mata. Jika mereka mengenalmu dan meski aku terhormat dengan persahabatanmu, aku takut reputasiku akan hancur jika keakraban kita diketahui. Kalau begitu, jika kau dapat penundaan, jendela tengah Cafe Rospoli akan digantungi kain putih dengan salib merah. Jika gagal, ketiganya kuning. Lalu sahabatku, gunakan pisaumu sekehendakmu, dan aku janji akan hadir menyaksikan keberanianmu. Kita sepakat. Selamat tinggal Yang Mulia. Aku percaya padamu seperti kau percaya padaku. Sambil berkata demikian, pria Transtevere itu menghilang menuruni tangga. Temannya yang semakin menutup wajahnya dengan jubah berjalan hampir menyentuh Franz, lalu turun ke arena lewat tangga luar. Sesaat kemudian, Franz mendengar Albert memanggilnya. Suara itu bergema di seluruh bangunan. Tapi Franz tak segera menjawab.
Ia menunggu hingga yakin kedua orang itu cukup jauh. 10 menit setelah mereka pergi, Franz sudah dalam perjalanan kembali ke Piazza di Spanya. Mendengarkan dengan acuh tak acuh ceramah Albert yang penuh semangat tentang jaring besi berujung tajam yang dulu dipasang untuk mencegah binatang buas melompat ke penonton. Franz membiarkannya bicara. Ia bahkan tak mendengar. Ia hanya ingin sendirian, merenungkan semua yang baru saja terjadi. Salah satu dari dua pria itu asing baginya, tapi yang lain tidak. Meski wajahnya tak terlihat, tersembunyi oleh jubah atau bayangan, suaranya meninggalkan kesan mendalam sejak pertama kali didengar. Terutama saat berbicara dengan nada setengah bercanda, setengah pahit. Suara itu mengingatkan Franz pada suara dalam gua Monte Cristo. Dalam, berwibawa, namun terkendali. Semakin ia pikir, semakin yakin ia. Orang berjubah itu tak lain adalah tuan rumahnya yang misterius, Sinbad si pelaut. Dalam keadaan lain, Franz pasti tak mampu menahan rasa ingin tahunya yang luar biasa untuk mengetahui lebih banyak tentang sosok yang begitu unik itu. Dan pasti akan berusaha memperbarui perkenalan singkat mereka. Namun kali ini, sifat rahasia percakapan yang didengarnya membuatnya dengan tepat menilai bahwa kemunculannya pada saat itu justru tidak diinginkan. Maka, seperti yang telah kita lihat, ia membiarkan mantan tuan rumahnya pergi tanpa berusaha mengenalinya kembali. Meski ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menebus kesabarannya kali ini dengan bunga melimpah jika kesempatan lain muncul. Franz berusaha keras melupakan segala pikiran membingungkan yang menghantuinya. Bahkan mencoba mencari ketenangan dalam tidur. Namun mimpi enggan menghampirinya. Malam itu berlalu dengan renungan gelisah tentang rangkaian kejadian yang mengarah pada keyakinannya bahwa sosok misterius yang ditemuinya di Koloseum tak lain adalah penghuni Gua Monte Cristo. Semakin ia memikirkannya, semakin kukuh keyakinannya. Akhirnya, kelelahan, ia tertidur saat fajar menyingsing dan baru terbangun jauh di siang hari. Seperti layaknya orang Prancis sejati, Albert telah memanfaatkan waktunya untuk mengatur hiburan malam itu. Ia telah memesan kotak di Teatro Argentina. Franz, yang punya banyak surat untuk ditulis, menyerahkan kereta pada Albert sepanjang hari. Pukul 5 sore, Albert kembali, gembira dengan hasil kerjanya seharian. Ia telah menyampaikan surat-surat perkenalannya dan menerima lebih banyak undangan ke pesta dansa dan resepsi daripada yang mampu ia hadiri. Selain itu, ia mengklaim telah melihat semua tempat menarik di Roma dalam satu hari saja. Sesuatu yang bagi temannya yang lebih serius membutuhkan berminggu-minggu. Ia juga telah mengetahui judul opera yang akan dipentaskan malam itu di Teatro Argentina serta para pemain utamanya. Parisina, karya komposer Lucia di Lammermoor, dibawakan oleh Coselli, Moriani, dan La Spezia. Maka kedua pemuda itu berhak merasa beruntung bisa menyaksikan salah satu karya terbaik sang komposer, didukung 3 vokalis paling terkenal di Italia. Albert sebenarnya tak pernah betah di teater Italia, dengan orkestranya yang menghalangi pandangan, tanpa balkon terbuka atau kotak yang nyaman. Semua kekurangan ini sangat menyiksa seorang pria yang biasa duduk di kamar kecil teater Buffet atau berbagi kotak di opera Paris. Namun meski demikian, Albert tetap tampil dengan kostum paling mewah dan mencolok setiap kali mengunjungi teater. Sayangnya, semua usahanya sia-sia. Salah satu perwakilan paling cemerlang dari mode Paris ini harus pulang dengan perasaan kecewa. Karena selama hampir seluruh perjalanannya di Italia, ia tak pernah mengalami petualangan asmara sedikit pun. Kadang-kadang Albert berpura-pura menjadikannya bahan candaan, tapi dalam hati ia sangat terluka. Harga dirinya terpukul berat. Bagaimana mungkin Albert de Morcerf, pemuda paling dikagumi dan paling dicari di zamannya, dilewatkan begitu saja? Hanya mendapat kerja keras tanpa hasil? Lebih menyebalkan lagi, sesuai sifat khas orang Prancis yang percaya diri, Albert meninggalkan Paris dengan keyakinan penuh bahwa cukup dengan menunjukkan dirinya di Italia,
ia akan menaklukkan semua hati. Dan saat kembali ke Paris, ia akan menggemparkan dunia dengan kisah-kisah asmara yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya Albert, tak satu pun petualangan menarik itu terjadi. Wanita-wanita cantik dari Genoa, Firenze, dan Napoli semuanya setia. Jika bukan pada suami mereka, setidaknya pada kekasih mereka. Dan tak tertarik menggantinya. Sekalipun dengan penampilan cemerlang Albert de Morcerf. Satu-satunya yang ia dapatkan adalah keyakinan menyakitkan bahwa wanita Italia memiliki keunggulan atas wanita Prancis. Mereka setia bahkan dalam ketidaksetiaan mereka. Namun, Albert masih berharap bahwa di Italia, seperti di tempat lain, pasti ada pengecualian untuk aturan umum ini. Albert, selain tampan dan berpenampilan elegan, juga berbakat dan cerdas. Ia seorang vicomte. Memang gelar barunya, tapi di zaman sekarang tak perlu menelusuri silsilah hingga Nuh. Pohon keluarga sama dihargai, entah berasal dari tahun 1399 atau hanya 1815. Atas segalanya, Albert de Morcerf memiliki penghasilan 50.000 livre, jumlah yang lebih dari cukup untuk menjadikannya tokoh paling penting di Paris. Maka sungguh memalukan baginya telah mengunjungi hampir semua kota utama di Italia tanpa berhasil menarik perhatian sekecil apapun. Namun, Albert berharap bisa menembus semua penghinaan dan ketidakpedulian ini selama karnaval. Ia tahu betul bahwa di antara semua negara yang merayakan karnaval, Roma adalah tempat di mana bahkan orang paling bijak dan serius pun melepas kekakuan kehidupan mereka dan rela ikut dalam kegilaan masa kebebasan dalam relaksasi ini. Karnaval akan dimulai besok, jadi Albert tak punya waktu lagi untuk menyusun rencana harapan, ekspektasi, dan ambisinya agar diperhatikan. Dengan niat ini, ia memesan kotak di bagian paling mencolok teater dan berusaha memperindah penampilannya dengan pakaian paling mewah dan rumit. Kotak yang diambil Albert berada di lingkaran pertama, meski ketiga tingkat kotak dianggap sama-sama aristokratis, dan karenanya disebut kotak bangsawan. Kotak yang disewa kedua sahabat ini cukup luas untuk menampung selusin orang, namun harganya lebih murah daripada kotak kecil di teater Perancis yang hanya muat 4 orang. Ada alasan lain yang mempengaruhi pikiran Albert. Siapa tahu, dari posisi yang menguntungkan ini, ia benar-benar menarik perhatian seorang wanita Romawi cantik, sehingga diundang naik ke kereta atau balkon bangsawan untuk menyaksikan karnaval. Pertimbangan ini membuat Albert lebih bersemangat dan berusaha lebih keras untuk menarik perhatian daripada sebelumnya. Ia sama sekali mengabaikan pertunjukan di panggung, bersandar dari kotaknya dan mulai mengamati kecantikan setiap wanita cantik dengan teropong opera yang kuat. Namun, sayangnya, usahanya gagal total. Bahkan rasa ingin tahu pun tak tergugah. Jelas sekali bahwa para wanita cantik itu yang ingin ia taklukkan terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri, kekasih mereka, atau pikiran mereka sendiri, hingga tak menyadari keberadaannya atau gerakan teropongnya. Kenyataannya, antisipasi kesenangan karnaval dan pekan suci yang akan mengikutinya telah memenuhi hati setiap wanita cantik, hingga mereka bahkan tak memperhatikan pertunjukan di panggung. Para aktor masuk dan keluar tanpa diperhatikan. Hanya pada momen-momen tertentu, saat Moriani menyanyikan nada brilian, Coselli membawakan recitativo yang sempurna, atau La Specchia menunjukkan kehebatannya, para penonton tiba-tiba berhenti mengobrol atau terbangun dari lamunan mereka untuk bertepuk tangan. Namun begitu momen itu berlalu, mereka kembali tenggelam dalam percakapan atau renungan mereka. Menjelang akhir babak pertama, pintu sebuah kotak yang sebelumnya kosong terbuka. Seorang wanita masuk, yang pernah diperkenalkan pada Franz di Paris, dan yang menurutnya masih berada di sana. Albert dengan mata tajamnya langsung menangkap keterkejutan tak sadar yang muncul di wajah sahabatnya saat melihat kedatangan baru itu. Ia pun segera bertanya, "Apakah kau mengenal wanita yang baru saja masuk ke kotak itu?" "Ya, menurutmu bagaimana penampilannya?"
Oh, ia cantik luar biasa. Kulitnya sempurna dan rambutnya begitu indah. Apakah ia orang Prancis? Tidak, orang Venezia. Dan namanya Kontes G. Ah, aku tak pernah mendengar namanya, suruh Albert. Katanya ia secerdas dan sepintar kecantikannya. Aku seharusnya diperkenalkan padanya saat bertemu dengannya di pesta dansa Madame Villefort. Apakah kau mau aku membantumu memperbaiki kelalaianmu itu? Tanya Franz. Sahabatku, apakah kau benar-benar akrab dengannya hingga berani membawaku ke kotaknya? Sejujurnya, aku hanya pernah bertemu dan berbincang dengannya 3 atau 4 kali seumur hidupku. Tapi kau tahu, hubungan sekecil itu pun cukup untuk membenarkan permintaanmu. Saat itu sang kontes melihat Franz dan melambai ramah padanya. Franz membalas dengan anggukan hormat. Demi kata-kataku, kata Albert, kau tampak sangat akrab dengan kontes cantik itu. Kau salah menilai, jawab Franz tenang. Kau hanya jatuh ke dalam kesalahan yang sama yang membuat banyak rekan senegriku melakukan kebodohan besar, yaitu menilai kebiasaan dan adat Italia serta Spanyol berdasarkan standar Paris kita. Percayalah, tak ada yang lebih menyesatkan daripada menilai kedekatan hubungan seseorang hanya dari sikap akrab yang tampak di permukaan. Saat ini, satu-satunya kesamaan kami dan sang kontes hanyalah tak lebih. Benarkah sahabatku? Coba jelaskan. Apakah ini kesamaan hati? Tidak, tidak. Kesamaan selera, lanjut Franz serius. Dan bagaimana kesamaan selera itu terwujud? Dengan sang kontes mengunjungi Koloseum, seperti yang kita lakukan tadi malam, di bawah sinar bulan dan hampir sendirian. Jadi kau bersamanya? Iya. Apa yang kalian bicarakan? Oh, kami membicarakan jiwa-jiwa agung masa lalu yang dihormati oleh reruntuhan megah itu. Demi Tuhan, seru Albert. Kau pasti teman yang sangat menghibur, sendirian atau hampir sendirian dengan seorang wanita cantik di tempat penuh perasaan seperti Koloseum, dan kau hanya membicarakan orang mati. Yang bisa kukatakan hanyalah jika aku pernah mendapat kesempatan seperti itu, tema pembicaraanku pasti orang-orang yang masih hidup. Dan kau mungkin akan mendapati bahwa tema yang kau pilih ternyata kurang tepat. Tapi, kata Albert menyela pembicaraannya, jangan pedulikan masa lalu, mari kita hanya mengingat masa kini. Bukankah kau akan menepati janjimu untuk memperkenalkanku kepada wanita cantik yang sedang kita bicarakan ini? Tentu saja, begitu tirai panggung turun. Betapa lama sekali adegan pertama ini berlangsung. Sungguh, aku yakin mereka tidak berniat mengakhirinya. Oh, tentu saja mereka akan mengakhirinya. Dengarkanlah akhir yang memesona itu. Betapa indahnya Koseli menyanyikan bagian itu. Tapi betapa kikuk dan tidak anggunnya dia. Kalau begitu, bagaimana menurutmu tentang La Spezia? Pernahkah kau melihat akting yang lebih sempurna daripada dia? Kau tahu, sahabatku, ketika seseorang yang sudah terbiasa dengan Malibran dan Sontag, penyanyi-penyanyi seperti itu tidak memberi kesan yang sama seperti yang mungkin mereka berikan pada orang lain. Paling tidak, kau pasti mengagumi gaya dan teknik Moriani. Aku tak pernah suka pria dengan penampilan gelap dan berat seperti dia menyanyi dengan suara seperti perempuan. Sahabat baikku, kata Franz, berpaling kepadanya sementara Albert terus mengarahkan teropongnya ke setiap balkon di teater. Kau tampaknya bersikeras untuk tidak menyukai apapun. Kau benar-benar terlalu sulit untuk dipuaskan. Akhirnya tirai panggung pun turun, membuat Vicomte de Morcerf sangat puas. Ia segera meraih topinya, menyisir rambutnya dengan jari, merapikan dasi dan mansetnya, lalu memberi isyarat pada Franz bahwa ia menunggu Franz memimpin jalan. Franz yang diam-diam telah bertanya kepada sang kontes dan menerima senyum ramah sebagai tanda bahwa kehadirannya akan disambut baik, tak ingin menunda keinginan Albert yang sangat mendesak. Ia segera memulai perjalanan mengelilingi gedung teater diikuti erat oleh Albert yang memanfaatkan beberapa menit perjalanan menuju balkon di seberang teater untuk mengatur ketinggian dan kerapihan kerahnya
serta merapikan ujung-ujung jasnya. Tugas penting ini baru saja selesai ketika mereka tiba di balkon sang kontes. Ketukan pintu segera dijawab dengan dibukanya pintu itu. Pemuda yang duduk di samping kontes, sesuai kebiasaan Italia, langsung berdiri dan menyerahkan tempat duduknya kepada para tamu baru, yang nantinya juga diharapkan akan menyerahkan tempat itu kepada tamu-tamu berikutnya. Franz memperkenalkan Albert sebagai salah satu pemuda paling terkemuka di zamannya, baik dari segi kedudukannya di masyarakat maupun bakat luar biasanya. Ia tidak melebih-lebihkan, karena di Paris dan kalangan tempat sang Vicomte bergaul, Albert memang dianggap dan disebut-sebut sebagai teladan kesempurnaan. Franz menambahkan bahwa temannya ini sangat menyesal karena terhalang menghadap Comtes selama sang Comtes berada di Paris, sehingga sangat ingin menebus kekecewaan itu. Albert pun meminta Franz untuk memperbaiki nasib buruk di masa lalu dengan membawanya langsung ke balkon sang Comtes. Franz mengakhiri perkenalannya dengan meminta maaf atas keberaniannya mengambil inisiatif sendiri tanpa izin terlebih dahulu. Sebagai balasan, sang Comtes membungkuk anggun kepada Albert dan mengulurkan tangan dengan hangat kepada Franz. Lalu ia mengundang Albert untuk duduk di kursi kosong di sampingnya. Sementara Franz disarankan mengambil tempat terbaik berikutnya jika ingin menyaksikan balet, yaitu kursi di belakang kursinya sendiri. Albert segera tenggelam dalam percakapan tentang Paris dan hal-hal khas Paris. Ia berbicara kepada Comtes mengenai berbagai orang yang mereka kenal di sana. Franz menyadari betapa nyamannya Albert berada dalam elemennya. Karena tak ingin mengganggu kenikmatan yang jelas terlihat di wajah Albert, ia mengambil teropong Albert dan mulai mengamati penonton di sekitar. Di balkon tepat di seberang, di barisan ketiga, duduk seorang wanita yang kecantikannya luar biasa. Mengenakan busana Yunani yang jelas merupakan pakaian nasionalnya, mengingat betapa alami dan anggun ia memakainya. Di belakangnya, dalam bayangan gelap, terlihat siluet sosok laki-laki. Namun ciri-ciri wajah orang tersebut tak mungkin dikenali. Franz tidak tahan untuk tidak menyela percakapan menarik antara Comtes dan Albert. Lalu bertanya apakah Comtes mengetahui siapa wanita Albania cantik di seberang itu, karena kecantikannya layak dikagumi oleh siapapun. Yang bisa kukatakan hanyalah, jawab sang Comtes. Ia sudah berada di Roma sejak awal musim ini. Aku melihatnya duduk di tempat yang sama pada malam pertama musim ini, dan sejak itu ia tidak pernah absen dari pertunjukan. Kadang-kadang ia ditemani oleh orang yang sekarang bersamanya, dan di lain waktu hanya didampingi seorang pelayan kulit hitam. Bagaimana menurutmu tentang penampilannya? Oh, menurutku ia benar-benar memesona. Ia persis seperti bayanganku tentang Medora. Franz dan sang Comtes saling tersenyum. Lalu Comtes kembali melanjutkan percakapannya dengan Albert, sementara Franz kembali mengamati penonton di sekitarnya. Tirai balet pun naik, menampilkan salah satu contoh terbaik dari sekolah balet Italia, yang disusun dan dipentaskan secara luar biasa oleh Henry, seorang koreografer yang telah membangun reputasi besar di seluruh Italia berkat selera dan keahliannya dalam seni tari. Balet ini merupakan mahakarya penuh keanggunan, keteraturan, dan keindahan di mana seluruh korps balet, dari penari utama hingga penari latar paling rendah, tampil bersama di panggung. 150 orang dapat terlihat melakukan pose yang sama atau mengangkat lengan atau kaki yang sama secara serentak. Seolah hanya satu pikiran dan satu kehendak yang menggerakkan massa tersebut. Balet ini berjudul Poliska. Meskipun balet tersebut sangat layak mendapat perhatian, Franz terlalu terpaku pada gadis Yunani yang cantik itu untuk memperhatikannya. Sementara gadis itu tampak menikmati pertunjukan dengan kegembiraan kekanak-kanakan. Tatapannya yang bersemangat sangat kontras dengan sikap acuh tak acuh temannya, yang selama pertunjukan berlangsung tidak bergerak sama sekali. Bahkan ketika suara gemuruh trompet, simbal, dan lonceng Cina bergema paling keras dari orkestra, ia sama sekali tidak bergeming seolah sedang menikmati istirahat lembut dan mimpi-mimpi surgawi. Akhirnya balet pun berakhir,
dan tirai turun diiringi tepuk tangan hangat dan serempak dari penonton yang antusias dan terhibur. Berkat pengaturan cerdik yang membagi dua babak opera dengan sebuah balet, jeda antara pertunjukan menjadi sangat singkat. Para penyanyi opera memiliki waktu untuk beristirahat dan berganti kostum bila diperlukan. Sementara para penari menampilkan putaran-putaran dan langkah-langkah anggun mereka. Overture babak kedua dimulai, dan begitu suara biola pertama terdengar, Franz melihat sosok yang tertidur perlahan bangkit dan mendekati gadis Yunani itu. Gadis itu berbalik dan mengatakan beberapa kata kepadanya, lalu kembali bersandar ke pagar balkonnya, kembali terpaku pada pertunjukan seperti sebelumnya. Wajah orang yang berbicara dengannya tetap tersembunyi dalam bayangan, sehingga sekeras apapun Franz berusaha, ia tidak dapat mengenali satupun ciri wajahnya. Tirai naik, dan perhatian Franz tertarik oleh para aktor di panggung. Matanya beralih dari balkon gadis Yunani dan temannya yang misterius untuk memperhatikan adegan di panggung. Sebagian besar pembaca saya mengetahui bahwa babak kedua Parisina dimulai dengan duet terkenal dan dramatis, di mana Parisina dalam tidurnya tanpa sengaja mengungkapkan rahasia cintanya kepada Ugo di hadapan Azo. Suami yang terluka itu mengalami berbagai emosi cemburu hingga akhirnya yakin akan pengkhianatan istrinya. Dalam kemarahan dan kebencian yang memuncak, ia membangunkan istrinya yang bersalah itu untuk memberitahunya bahwa ia tahu dosanya dan mengancam akan membalas dendam. Duet ini merupakan salah satu ciptaan Donizetti yang paling indah, ekspresif dan mengerikan. Franz kini mendengarkannya untuk ketiga kalinya. Namun nada-nadanya yang penuh ekspresi lembut namun megah ketika suami dan istri malang itu meluapkan kesedihan dan hasrat mereka yang berbeda, menggetarkan jiwa Franz sekuat emosi pertamanya saat pertama kali mendengarnya. Terbawa emosi melebihi ketenangannya yang biasa, Franz berdiri bersama penonton lain, siap bergabung dalam tepuk tangan hangat yang menggema. Namun tiba-tiba niatnya terhenti. Tangannya jatuh ke samping tubuhnya dan teriakan bravo yang hampir keluar dari bibirnya pun menguap begitu saja. Penghuni balkon tempat gadis Yunani itu duduk tampaknya ikut terkesan seperti penonton lainnya. Ia meninggalkan tempat duduknya dan berdiri di depan, sehingga wajahnya sepenuhnya terlihat. Franz pun dengan mudah mengenalinya sebagai penghuni misterius Monte Cristo, orang yang sama yang ia temui malam sebelumnya di reruntuhan Koloseum, yang suara dan sosoknya terasa begitu akrab baginya.